98 FM. Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibunda semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita membersihkan hati, meluruskan niat. Tidak ada yang kita cari kecuali ridhonya Allah. Kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, siang hari ini di waktu yang cukup terik, semoga keringat dan peluh yang keluar dari tubuh kita semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setiap ayuhan langkah yang kita ayuhkan siang hari ini menjadi ayuhan langkah kaki yang diridhai oleh Allah. Dengan dua kaki ini kita melangkah ke majelis ilmu. Semoga dua kaki ini pula yang akan membawa kita kembali dengan predikat husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan salah satu sunnah dan mencontohkannya. Kalau kita bersin membaca kalimat Alhamdulillah, yang mendengar membaca Yarhamukallah, yang bersin lagi membaca Yahdikumullah. Yahdikumullah itu artinya semoga Allah memberimu petunjuk. Sama ketika kita bertemu dengan kawan-kawan mau berpisah, kemudian ada yang mengatakan Allah yahdik, semoga Allah memberimu petunjuk. Memang kita orang tersesat, kok harus diberi petunjuk? Masya Allah. Maka lihatlah nasihat guru kita, syekh kita. Jangan tersinggung saat dikatakan kepada kita kalimat Allahu yahdik, semoga Allah memberimu hidayah. Mengapa? Karena kita memang setiap saat butuh hidayah. Meski kita orang yang paling bertakwa sekalipun, meski kita orang yang paling berilmu sekalipun, setiap saat kita butuh hidayah sampai kita kembali kepada berbakti kepada suami. Butuh hidayah? Butuh. Ngerumat anak butuh hidayah? Butuh. Ngaji pun butuh hidayah. Maka sejatinya setiap sendi kehidupan kita, setiap hari kita membutuhkan hidayah. Bahkan ada satu doa Allah langsung yang mengajarkan kepada kita semuanya. Minimal sehari 17 kali kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Maka ibunda, mari kita bersyukur. Semoga hidayah ini, hidayah ilmu ini, hidayah iman ini melekat kepada kita sampai kita kembali kepada Allah. Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik, kata Rasulullah. Wahai ibu-ibu yang hari ini duduk kita di majelis mafaza, jadilah kita satu
orang yang memiliki ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, maka jadilah orang yang kedua, yaitu penuntut ilmu. Kalau tidak punya waktu, ngaji nggak kober, belajar sendiri nggak kober, maka jadilah orang-orang yang mau mendengarkan ilmu. Dengarkan nasihat, dengarkan ilmu saat kita nggak punya kesempatan sama sekali mau ngaji. Karena perusahaannya saking banyaknya, kalau jam 3 sore sampai maghrib masukkan mobil belum selesai semua saking banyaknya sehingga tidak kober ngaji. Utawi ketluhur tekan maghrib ngitung duit orang rampung jur mboten kober ngaji. Maka jadilah pendengar. Kalau tidak bisa mendengar, jadilah orang-orang yang muhibban, cinta kepada ilmu. Gak bisa ngaji, gak kober mirengke. Kalau ada orang mau ngaji, yuk kita support. Oh ya mbak, hati-hati. Wah jenengan rajin ya, bukan ngendoni. Lah ngaji paha kelakuannya kan? Kayak. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Yang kelima itu apa? Ya tidak berilmu, ya tidak mau belajar, ya tidak mau mendengarkan, ya tidak mau menjadi pecinta ilmu. Maka kalau kita tidak memilih 4 ini, kita akan menjadi apa kata Rasulullah? Orang yang celaka. Dan sebelum kita mulai, kita ingat dulu satu surah Al-Kahfi. Mali hadzal kitab, kata surah, la yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Ketika diletakkan kitab, lalu kita akan melihat orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Lalu orang itu berkata, ini buku apa? Buku kok tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan kemudian mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Duduknya kita hari ini ditulis atau tidak, Bu? Ditulis. Langkahnya kita dari rumah kemari ditulis atau tidak, Bu? Ditulis. Duduknya kita yang ikhlasnya cuma 50%, Allah tahu atau tidak? Yang berangkat ke sini dengan niat timbang nang rumah orang apa-apa, Allah tahu atau tidak? Tahu. Yang berangkat ke sini sepenuh hati mau mencari ridha Allah, Allah tahu atau tidak? Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah, karena setiap perbuatan kita akan ditulis di dalam satu kitab yang telah akan diserahkan kepada kita semuanya. Baik, saya melompati kisah pemilik 2 kebun karena ceritanya tidak begitu panjang. Saya mendahulukan kisah bertemunya 3 nabi, bahkan ada yang mengatakan Nabi Musa, kecilin suaranya, Nabi Yusa, dan Nabi siapa, Bu? Nabi Khidir. Bagaimana kisahnya? Mari kita buka bersama surah Al-Kahfi mulai dari ayat ke-60. Siapa yang tidak bawa Quran? Nah, besok kalau ngaji bawa Quran, loh. Nah, supaya kalau ada Ustazah akan nyimak ngagem HP ini kok mboten saged dibeleni kelalen. Tapi kalau kita bawa Quran, nanti insya Allah kita buka lagi Quran yang kita baca sehari-hari, ceritanya akan ingat. Ayat berapa tadi, Ibu? Ayat 60. Berawal dari seorang nabi bernama Nabi Musa yang punya titel atau julukan apa, Bu? Kalimullah, nabi yang bisa berbicara dengan
Allah. Di buku ini nabi-nabi yang lain dikisahkan dengan hanya beberapa lembar saja. Tapi ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Musa, segini Bu, Masya Allah. Bahkan belum selesai. Luar biasa tebal. Khusus menceritakan siapa? Nabi Musa. Dan kami sedang mempelajari Nabi Musa, mulai Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa berjumpa dengan istrinya. Hari ini pun kita akan berkisah tentang Nabi Musa, karena Nabi Musa termasuk Nabi yang paling banyak diceritakan oleh Al-Quran. Sedangkan kita selama ini, kalau ada ustadz nyebut Nabi Musa, kelingannya loro mesti. Satu, tongkatnya bisa membelah lautan. Satu lagi, tongkatnya bisa menjadi ular. Padahal mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa jumlahnya teramat sangat banyak. Dan banyak periode Nabi Musa alaihi salam yang dilalui. Nabi Musa dihanyutkan, Nabi Musa tidak mau menyusui, Nabi Musa membunuh orang Kipti, Nabi Musa mau membunuh orang Kipti lagi. Lalu Nabi Musa pergi ke Madian, di Madian bertemu dengan 2 orang perempuan, nanti menjadi istrinya. Nabi Musa ingin kembali, di tengah jalan bertemu dengan api. Ternyata Nabi Musa ditemui oleh Allah, kemudian Nabi Musa diberikan mukjizat cahaya dan tongkat. Lalu Nabi Musa kembali ke Mesir, diminta untuk berdakwah kepada raja yang paling bejat di muka bumi ini. Siapa rajanya, Bu? Ya. Terus nanti dialognya Musa dengan Fir'aun, sampai kemudian Musa melemparkan tongkatnya dan tongkatnya berubah menjadi apa? Berdakwah terus Nabi Musa sampai Bani Israel ditindas terus oleh tentara Fir'aun. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari mana? Mesir, menuju tanah yang terjanji, yaitu tanah apa? Tanah Palestina. Lalu tersesat Bani Israel selama 40 tahun. Lalu Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal. Siapa yang meneruskan dakwahnya? Terus sampai mereka berhasil masuk kepada satu tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Palestina, yang sekarang ini terus berkelanjutan di dalam konflik bersama, Masya Allah, tentara-tentara yang dilaknat oleh Allah. Maka ibunda, hari ini kita belajar sepenggal kisah dari sekian banyak kisahnya Nabi Musa alaihi salam, yang punya julukan apa? Kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Suatu hari Nabi Musa memberikan khutbah. Khutbahnya Nabi Musa membuat orang tercabik-cabik hatinya, meresap masuk ke dalam hati. Sampai mereka ada yang menangis, sampai kemudian mereka ada yang merasa tersentuh dengan khutbahnya Nabi Musa. Dan selesai Nabi Musa menyelesaikan khutbahnya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Musa lalu bertanya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling alim di muka bumi ini?" Lalu Nabi Musa menjawab apa, Bu? Nabi Musa menjawab, "Aku," tanpa mengembel-embeli dengan kalimat wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini salah satu menjawab soal. Contoh ibu ditanya soal, kemudian kita menjawab, selalu akhiri jawaban kita itu dengan kalimat wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu sesuatu yang paling, minumnya sambil duduk, yang paling benar. Karena jawaban kita bisa jadi salah, jawaban kita bisa jadi tidak lengkap, jawaban kita barangkali tidak sempurna. Maka kalimat wallahu ta'ala a'lam itu adalah keimanan bahwa kita menyandarkan setiap yang kita ucapkan itu selebihnya sekurangnya dikembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tidak mengucapkan ini. Maka turun teguran Allah meminta kepada Nabi Musa, "Musa, kamu aku perintahkan belajar kepada seorang laki-laki yang tempatnya di tempat ini." Maka apa kata Allah? "Bawalah ikan dalam keranjang."
Ada yang mengatakan ikannya ini hidup, ada yang mengatakan ikannya ini mati. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak penting untuk kita ikannya mujair nopo ikan mas nopo lele dumbo nopo lele, nggak penting. Atau yang orang Sumatera ikannya harus ikan patin. Kalau yang orang Wonosobo ikannya harus ikan, tidak penting. Tidak berkurang sedikit pun iman kita kalau kita tidak tahu ikan ini dalam keadaan hidup atau mati. Tapi Allah berkata, kalau nanti ikan ini kamu bawa, kemudian ikannya lepas, disitulah tempat laki-laki yang engkau cari. Nah, maka Nabi Musa mengiyakan karena tadi ditegur. Dan ini sebelum kita masuk materi, kita belajar ibu, ada dua penghalang ilmu. La yata'allam al-ilm. Siapa itu yang pertama? Mustahi wala mustakbir. Tidak akan mendapat ilmu, ora bakal iso sinau setunggal wong isinan, nomor loro wong sombong. Bu, nggo ngaos, mboten lah kula isin. Iki sing lenggah teng wengkeng kiambek napa seneng teng wengkeng napa mergane isin? Insyaallah mergane seneng teng wengkeng. Sing teng jejer lawang mergane isin napa mergane teka keri? Oh, biar silir, biar isis, masya Allah. Ada bu, bu, kan Ustazah Eva katanya perempuan itu harus punya malu. Iya, memang kita harus punya malu, tapi bukan berarti kita itu tidak mau belajar. Nopo-nopo isin lah ngaji, nek neng mafazake sing ngaji piyayi kabeh. Napa bu? Ya nek boten piyayi sing ngaji sih nopo? Yang mboten jur makhluk halus. Kan sing ngaji mesti piyayi. Piyayi artinya apa? Uang bukan bu? Gak boleh malu. Lagi. Masya Allah, ibu dan sekalian yang dirahmati Allah. Dados kalau maksudnya malu itu apa? Gak tahu, diem aja. Belum mudeng, diem saja. Sampai rumah ditanya mau ngaji apa? Beronyong urung patia. Karena gak mau bertanya. Malu karena tidak mau mengatakan saya belum ngerti. Dan benar bu, kalau kita tidak mau bertanya sampai hari ini, yang namanya pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang paling mengerikan untuk saya bu. Jadi kalau SMP yang nonton pelajaran matematika mangkate mesti gua sik nemen gak njaluk warah kancane. Wala nek ditonjok pak gurune kon maju nulis teng papan tulis niku kelasnya langsung gempa bumi napa bu? Drojot wedi Nepal. Makanya napa? Tidak mau bertanya, malu karena merasa tidak bisa, akhirnya ora teyeng temenan. Maka kalau kita duduk di majelis ilmu manapun, kalau ada yang belum mengerti, kalau malu bertanya di hadapan umum, tanyalah japri kepada guru-guru kita. Kalau wau dereng mudeng sing niki tolong terangaken. Yang kedua, mboten perlu sombong. Masya Allah. Sederhana analoginya. Ada orang berangkat ngaji bawa botol, tapi botolnya penuh dan tutupnya di apa? Padahal di pengajian itu mau di apa? Mau diisi ulang. Kira-kira kalau bawanya botol penuh dan tutupnya tidak mau dibuka, bisa refill atau tidak? Maka sebanyak apapun ilmu kita gini nih kalau mau ngaji. Nyong urung tahu krungu. Kiye ngajine nyong sing pertama kali, nyong cerita kue urung tahu krungu. Maka kita menjadi orang yang paling bersemangat. Tapi kalau kita dari rumah, wis tahu krungu, baleni maning. Yang bikin anak catatane Kak, yang bikin apal. Itu kita niscaya tidak akan menjadi sahabatnya ilmu. Lagi, Bu. Nah, ilmu adalah musuh bagi pemuda yang sombong, sebagaimana banjir adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Air bisa mengalir ke tempat yang tinggi? Tidak bisa. Air hanya bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya. Sombong karena banda elek, sombong karena pangkat pol eleke,
sombong karena merasa cantik, merasa tampan, jelek. Tetapi kesombongan yang paling buruk, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, adalah kesombongan seseorang karena apanya? Ilmunya. Merasa paling benar, merasa paling besar, merasa paling mulia karena ilmunya. Ada seorang ustadz di tempat kami kalau mulang itu, Ustadz alumni pondok mana? Beliau menjawabnya dengan guyon, Bu. Kula niku dereng nate mondok. Kula mondok mung sepisan mondok teng rumah sakit. Nah, itu jawaban guru kami. Karena beliau ingin apa? Tidak ingin menjadi musuhnya ilmu, yaitu orang yang sombong. Saya tidak mengatakan Nabi Musa sombong. Nabi Musa mengatakan, aku orang yang paling berilmu, tanpa menyandarkan kalimat wallahu ta'ala, lalu ditegur. Kita umatnya, kita pengikut Nabi Muhammad, mengambil pelajaran dari sini. Jangan sampai, jangan pernah sekali-kali kita merasa majelis yang kita duduk di dalamnya adalah majelis yang paling baik di antara majelis ilmu yang lain. Baik, masuk ayat yang ke-60. Wa idh qala Musa li fatah. Bahasa Arabnya pemuda itu fata. Mari kita ucapkan bersama-sama. Fata. Apa, Bu? Ulangi lagi. Satunya lagi bahasa Arabnya namanya syababun. Apa, Bu? Kalau di hadis banyak menggunakan kata-kata syababun. Tapi kalau di dalam Al-Quran menggunakan kalimat fata. Contohnya pemuda di dalam Al-Quran siapa saja? Yusuf menggunakan kata fata. Al-Kahfi pakai kata-kata fityah, pemuda. Siapa lagi? Yahya diberikan hikmah oleh Allah dalam usia bahkan sobi, masih muda, bahkan masih anak-anak. Siapa lagi? Masa dijawab beliau semua, yang lain apa tawaduk banget, Ibu? Mentang-mentang baru pembukaannya, jangan sombong jur pada tawaduk kabeh. Apa bahasa Arabnya pemuda, Bu? Fata. Kalau di hadis banyak menggunakan kalimat apa? Wa idh qala Musa li fatahu, ayat ke-60. Dan ingatlah ya Muhammad ketika Musa berkata kepada pemudanya. Tapi kalau Ibu buka di HP, buka di Quran, diterjemahkan apa? Ketika Musa berkata kepada Nun sewu. Ibu kalau pembantunya di sini mikir nopo? Nah, itulah kita pentingnya kita sinau bahasa Arab. Ini fakta. Di ayat yang lain dikatakan pemuda. Di ayat ini terjemahnya apa? Pembantunya. Pada orang Indonesia dengar kalimat pembantu itu langsung apa? Maka Ibu, siapa pemuda ini? Maka para ulama tafsir mengatakan pemuda ini adalah Yusha bin Nun. Siapa, Bu? Kalau di dalam terminologi orang Bani Israel, ahlu kitab, itu namanya Yusa Nabi Joshua. Nabi Yakub bagi kalangan ahlu kitab namanya apa? Jakob. Kalau Nabi Daud namanya David. Ismail, Samuel, lagi, kemudian apa lagi ya? Daud, David, Ibrahim, jadi apa? Abraham. Yusa di dalam hazanah mereka sebut dengan Nabi Joshua. Itu kenapa beberapa saudara-saudara kita non-muslim kadang-kadang namanya Joshua. Karena di dalam kitab-kitab itu ada nabi yang bernama Nabi Joshua. Kalau kalian Joshua penyanyi cilik nggih zaman biyen. Sak niki mboten nonton idola penyanyi cilik, Bu. Wis idolane tiru-tiru kok Korea. Baik. Siapa Yusa bin Nun?
tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara gamblang. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi menggunakan kalimat apa? Fata. Di dalam surat Al-Maidah, kalau ibu belum kelalen ngajinya, ketika kita belajar Bani Israel, ada seorang pemuda dari Bani Israel yang taat mengatakan kepada Bani Israel, yuk kita jihad melawan Jabbariyun, orang-orang yang gede-gede yang meninggali tanah Palestina. Lalu jawaban ketika pemuda ini berkata, jawaban Bani Israel, matur napa Bu? Ulama mereka Nabi Musa mawon sing kon gelut kali siapa? Sama Allah. Sedangkan Bani Israel maunya apa? Mau duduk saja. Bayangkan Bu, Bani Israel itu menyuruh Nabi Allah dan Allahnya sekaligus untuk berperang. Jadi Nabi ne kali Gusti Allah kan apa? Kan gelut. Itu Bani Israel. Maka itulah Yusha bin Nun yang nanti menjadi penggantinya Nabi Musa alaihissalam, membawa pasukan Bani Israel setelah terlunta-lunta selama 40 tahun tidak bisa masuk ke tanah terjanji, yaitu tanah Palestina. Yang berhasil membawa Bani Israel memasuki tanah Palestina adalah seorang pemuda bernama Yusha bin Nun. Singkat cerita, Yusha bin Nun meminta kepada tentaranya untuk berjihad melawan Jabbariyun, tidak seperti nenek moyang mereka. Siapa yang tidak boleh ikut? 3. 1. Pemuda yang baru menikah dan belum malam pertama. Sementara di syariat Nabi kita ada seorang pemuda yang baru menikah, malam pertama belum sempat mandi junub, ikut berperang, kemudian dia syahid dimandikan oleh para malaikat. Siapa nama pemuda itu? Tak urut loh, bayani. Pojok belakang, siapa namanya? Siapa namanya? Yang pinggir cecer lawang. Paling pojok Mbak Dayat. Siapa namanya? Hamdalah, yang punya julukan Ghasilul Malaikah, pemuda yang dimandikan oleh malaikat karena ikut jihad dalam keadaan junub kepada istrinya karena baru menikah, belum sempat mandi, langsung ikut nopo. Umpami ibu pengantin anyar onten undangan pengaosan mafazah rawuh napa mboten Bu? Wala orang jangka. Wis sesasi pahane ken muni pengantin anyar dereng kober mangkat. Kembali kepada Yusha. 1 yang tidak boleh ikut siapa? Pemuda yang baru menikah dan belum mengadakan malam zafaf. Yang kedua, pemuda yang memiliki unta yang hampir melahirkan, dan pemuda ini menunggu unta itu karena sebentar lagi akan apa? Melahirkan. Ketiga, pemuda atau laki-laki yang bangun rumah yang sediluk meleh rumahnya itu jadi. Kurang atapnya atau kurang pintunya atau apa. Siapa yang tahu? Kenapa 3 orang ini tidak boleh ikut jihad? Darurat lagi jawabannya? Karena ditakutkan oleh Yusha bin Nun, kalau jenis 3 pemuda ini ikut jihad tidak fokus. Yang baru nikah kelingan siapa? Istrinya. Yang lagi menunggu untanya lahir kelingan apa? Untanya. Yang lagi bangun rumah kelingan apa? Sekarang Ustazah Eva tanya, ibu di sini ngaos mboten fokus kelingan nopo? Oh, kelingan jemuran terus? Dereng ngentasi, walah mangkane ismeh garing sedilaman yang kelalen dereng tintasi. Masya Allah. Lalu ibu, inilah matahari adalah makhluk Allah yang beredar pada porosnya. Tetapi ketika Yusha bin Nun berangkat dengan tentaranya untuk menaklukkan kaum Jabbarin, kaum yang menguasai Palestina waktu itu, kemudian orang Yahudi tidak boleh melakukan aktivitas hari apa? Hari Sabtu. Dalam riwayat disebutkan Yusha bin Nun perangnya di hari Jumat.
kemudian tentara belum terkalahkan sampai matahari mau tenggelam. Padahal kalau matahari tenggelam berarti sudah masuk hari apa? Dan orang Yahudi tidak boleh melakukan aktivitas yang namanya perang. Maka lihat ibu, matahari pernah dihentikan oleh Allah demi seorang laki-laki yang bernama Yusha bin Nun. Itu riwayatnya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hampir dikalahkan pasukan musuhnya Yusha bin Nun itu, Yusha bin Nun berkata kepada matahari, wahai matahari, innaki ma'murah wa ana ma'murun. Kamu adalah makhluk Allah yang besar yang diperintah di bawah perintahnya Allah. Aku pun adalah seorang hamba yang berada di perintahnya Allah. Maka demi zat yang tanganku berada di tangannya, berhentilah. Kemudian Yusha bin Nun perang sampai mereka bisa merebut Baitul Maqdis. Kemudian matahari itu baru berjalan kembali untuk tenggelam. Ibu percaya kalau matahari pernah dihentikan oleh Allah? Saya percaya. Ibu percaya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membelah bulan? Percaya. Maka ibu, Masya Allah, maka nanti ada faedah yang luar biasa. Yusha bin Nun itu taat. Yusha bin Nun tidak pernah putus asa berjihad di jalan Allah walaupun kaumnya semuanya mengatakan tidak. Kemudian Yusha bin Nun mengandalkan doa, kemudian dia bersandar kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang guru kami mengatakan kalau kita mau berjihad di jalan Allah, menyandarkan harapan kita semuanya kepada Allah, lalu mau rajin berdoa, maka Masya Allah, zat yang bisa menghentikan matahari demi seorang Yusha bin Nun, insya Allah mampu juga memberikan pertolongan dari setiap permasalahan kita. Tinggal yakin apa tidak. Yusha bin Nun Nabi siapa tadi Bu? Joshua. Kalau makamnya sekarang itu ada tulisan Nabiullah Sayyidina Yusha ibnu Nun alaihi salam. Berapa meter ini kira-kira Bu? Itulah kenapa orang beriman, kalau hadis dan Al-Quran tidak meriwayatkan di mana letak kuburan Nabi, tidak perlu mencari-cari. Wallahu ta'ala alam. Ini kuburan Yusha bin Nun yang asli atau tidak, letaknya di negara Jordan. Nanti di kitab ini kami pelajari itu ada apakah Nabi Musa itu meninggal di Jordan atau Nabi Musa meninggal di salah satu daerah yang bernama Tih bersama Nabi Harun dan juga yang lain. Maka ada makam Nabi Musa, ada makam Yusha bin Nun. Kita katakan wallahu ta'ala. Sekarang, jadi makamnya Nabi kaduwur. Katanya hadis Nabi kita dilarang meninggikan makam sampai berapa? Itu yang meninggikan Nabi atau orang-orang setelahnya, Bu? Orang-orang setelahnya. Dan itu bukan Nabi yang diutus kepada kita. Nabi yang diutus kepada kita Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tegas Rasulullah mengatakan termasuk orang-orang yang dilaknat adalah orang yang meninggikan kubur lebih dari 2 jengkal. Lah nek kijing niku pinten jengkal? Nek ajeng ngudung ampun ngudung kali kula, ngudung kali sinten? Kanjeng Nabi wonten. Wonten mboten, Bu? Masya Allah. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat tadi. Apa yang dikatakan? La abrah hatta ablugha majma'al bahrain au amdi hukuba. Wahai pemudaku, wahai Yusha, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 laut. Bahasa Arabnya Majma'al Bahraini. Tirukan 1, 2, 3. Majma'al Bahraini. Di mana tempat yang dijanjikan Allah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir? Tadi jawab apa? Ulangi lagi. Sekali lagi. Kutu tayang.
Besok ada kuis. Di mana ketemunya? Majma'al Bahrain, tempat bertemunya dua. Kata Nabi Musa, aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku bertemu dengan Majma'al Bahrain, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Ini pelajaran untuk para penuntut ilmu. Nabi Musa bisa bicara dengan Allah, termasuk ulul azmi, Nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kisahnya luar biasa, mengandung banyak hikmah. Saja untuk belajar mau berjalan berapa tahun tadi, Bu? Siapa yang paling jauh dari rumahnya ke tempat ini, angkat tangan. Ada sampai setahun? Ngepoh? Ada sampai setahun ke sini, Bu? Dados dhewek niku ngajine pun adoh napa dereng, Bu? Dereng. Pun adoh napa dereng? Sinosa pol adoh. Samparane mboten pati skeco, jualane angel, daleme ngepoh. Paling banyak pahalanya, Bu. Maka Bani Salimah pernah meminta izin kepada Rasulullah ketika dia merasa jauh jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka minta izin kepada Rasulullah untuk pindah rumahnya ke samping Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Jangan, tetaplah engkau pada tempat tinggalmu, karena sesungguhnya setiap ayuhan langkah dan jengkal tanah yang engkau lewati kelak akan bersaksi di hadapan Allah. Dan nek sing daleme kurkono aja maning mengene diterna garwane engko dijemput. Nah, ganjarane paling napa? Paling setitik, Bu. Sing numpak mobil kali sing numpak angkot ganjarane gede pundi? Nah, wis tak takoni ping bola-bali. Sing naik motor kali sing numpak angkot ganjarane gede pundi? Napa mereka mriki jujuk nagarwane engko mangsane rampung napa? Telepon langsung dijemput, ora udanen, ora napa-napa. Klambi wis semawis nang hanger. Ibu mau ngaji ya, Mbak? Wis disiapna. Niki Bu agemane sandale wis semawis teng arep pundi? Lawang. Bukune bahkan sudah disiapkan, tasnya sudah di. Alah nek yang kono ganjarane napa, Bu? Alah. Wah, sedidik banget. Neng nek sing ajeng tindak riki kualingan kumbahan. Anake teng dalem tetepaken garwane. Nggih, Mbak? Oh, dibetok kali sing ditinggal? Kali sinten? Kali bapake, Masya Allah. Ninggal kali dintun bapake sing dibetok kali. Niku ganjarane polo kae. Timbang sing ngaos mboten betok anak, Bu. Nek bukan saya, Bu. Ya kan biyen bae ta, ya pokoke ora kena ngiri pokoke. Mula sing mrikine gampang-gampang niku kudu luwih. Gimana caranya dapat pahala yang sama dengan yang lain? Nabi Musa mau berjalan berapa tahun? Ada contohnya, sahabat Rasulullah bernama Jabir ingin mendengar satu hadis tentang hari kiamat. Dia pergi ke tanah, lalu dia membeli unta, berjalan selama 1 bulan. Ternyata yang meriwayatkan hadis sudah meninggal. Lalu dia mencari lagi siapa yang meriwayatkannya lagi di Baghdad. Dia pergi ke Baghdad untuk 1 hadis, Bu. Kita sekali ngaji kadang Ustadz menyampaikan berapa hadis, Bu? Karena kita tuh nggak sabar. Kalau hanya ngaji 1 ayat gitu, kata kok wis mangkat atau ngajine ukur, Masya Allah. 1 hadis 1 bulan jalannya. Nah kalau hari ini kita berjalan dereng nopo-nopo, maka orang Islam tidak akan berbangga dengan ngajinya. Mboten sepira-pirane kali sahabat, Bu. Malah mboten sepira-pirane. Napa melih niki sepuh teng Masjid Al Mansur nggih wonten sing ngaos. Luwih sepuh napa luwih enem? Tindake gagah jenengan napa gagah sing teng Al Mansur? Simbah-simbah nite hijat nyebrang mawon di seberang, sandale dicangkeng, payunge dikempit. Masya Allah. Barangkali ustadznya menyampaikan apa, simbahnya sudah tidak apa. Tapi kalau Allah memberkahi langkah mereka dan beliau-beliau melangkah, Masya Allah, tindak ngadang hijat teng pinggir lawang, mungkin medun kang hijat tekan daleme ingin mlaku maning, mergane saking tresnane kalih ngilmu. Ya kita kan beda sekarang. Simba betul sakit live streaming. Nek dewek orang mangkat nafasnya ora apa-apa lah. Ikin anak live streaming bukan li ganjarannya pada baik. Ya sudah, nggak apa-apa. Besok juga kalau kita meninggal doanya apa? Live streaming. Ya ini mohon, Bu. Udah. Saya senang bertemu seperti ini. Kenapa? Ya Allah, Bu. Coba belajarlah dari kematian.
Ibu, kemarin itu yang sedo itu Mbak Emma. Mbak Emma itu putranya 4. Tidak ada di majelis ini. Tetapi kenapa kita berduyun-duyun? Kenal dengan kakaknya, kenal dengan adiknya. Maka kematian itu semakin kita banyak saudara, Masya Allah, yang mendoakan banyak, Bu. Rugi kalau kita tidak mau punya banyak saudara. Salah satu mencari saudara yang terbaik adalah mencari saudara di mana? Majelis ilmu. Kemarin saya sampaikan, jangan sampai nanti kita diumumkan di grup innalillahi wa inna ilaihi rajiun yang meninggal dunia ibu fulan jamaah mafaza. Jurliane pada japri. Sing endi sih? Sing endi sih? Mergane langkah-langkah ling tekan mriki, Bu. Tapi nek sing meninggal bukae, bukae ke ojek lenggahe teng niki aja nang pundi, Bu. Lenggahe pun Bu. Ngarep saya ngendi niki, Bu. Itu nanti orang sudah otomatis Masya Allah biasanya duduk dekat dengan saya, dia kembali lebih awal kepada Allah. Maka ayo, mosok Nabi Musa yang punya jaminan surga mau berjalan bertahun-tahun, kita terhalang hujan, terhalang panas, kadang-kadang meleh live streaming. Ya mencenek boten kober meleh boten apa-apa. Niki ini untuk membangkitkan semangat kita. Kecuali anaknya sakit, suaminya ada pekerjaan, gak ada yang ganti di rumah, harap mangkat hujan kepiye meneh timbang orang ngaji bismillah Gusti Allah kula pun niat kula tak nyetel YouTube njur ngaose kanthi jalur live. Lanjut ayat ke-61. Falamma balagha. Kalau balagha saja itu satu orang. Tapi falamma balagha berarti yang sampai majma'a bainihima. Tadi tempat bertemunya apa? Nah, maka ketika keduanya sampai majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ini kita baca surat Al-Kahfi berkali-kali, kita harus paham artinya supaya kita lebih cinta lagi kepada surah Al-Kahfi. Ceritanya ketika mereka berjalan berdua, beliau berdua itu lelah. Kemudian istirahat pada satu batu yang terdapat pada padang pasir. Nabi Musa alaihi salam menurut satu riwayat apa, Bu? Tertidur. Wajar tertidur karena jalan berapa kilo tadi, Bu? Dan ibu meriki mau ngagem mobil, ngagem motor, tekan riki jek. Nah, berarti Ustazah Eva itu suaranya sangat merdu. Nah ini, Bu. Itu, Bu. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian Yusa itu terjaga. Kemudian ikan yang dibawa dengan apa tadi, Bu? Dengan keranjang. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan kalau yang mengatakan hidup berarti ikan ini tiba-tiba lepas. Kalau yang mengatakan bahwa ikan itu mati, Allah menghidupkan ikan itu secara tiba-tiba. Pun nate perso ikan kasaten teng lemah jur obel-obel pados banyu. Nah, ada satu riwayat mengatakan air laut itu ngejar ikan ini, Bu. Membentuk seperti terowongan, kemudian air laut itu minggir mendekati keranjang ini. Maka kata Yusa bin Nun, maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Nanti di ayat yang lain dengan cara yang sangat aneh. Kemudian Yusa, ya wis nanti kalau Nabi Musa wungu tak kasih tahu. Nah, ternyata Yusa nopo lupa. Dan ada yang mengatakan Yusa niku mboten patek gumun muruh ikan urip, Bu. Karena Nabi Yusa itu sudah mendampingi Nabi Musa dan mukjizatnya Nabi Musa itu apa saja? Sangat banyak. Fir'aun didatangkan darah, doa Nabi Musa darahnya kemana? Hilang. Fir'aun diuji katak, doa Nabi Musa kataknya hilang. Nabi Musa diajarkan oleh Allah kalau takut tangannya dikatupkan ke dada. Ini sunahnya orang beriman, Bu. Jadi kalau kita merasa takut, Nabi Musa itu diajarkan Allah di Bukit Sinai. Wapuri sinin itu apa, Bu? Tangannya dikatupkan kemana, Bu? Ke dada. Kalau takut itu Nabi Musa disuruh seperti ini. Kemudian Nabi Musa dari ketiaknya tangannya bisa mengeluarkan apa? Cahaya, Bu.
Jadi itu nanti itu kisah lain lagi tentang Nabi Musa. Bagaimana Allah mengajarkan Nabi Musa ketika takut itu baca apa. Tangannya bagaimana? Sama Allah tangannya suruh mengatupkan kemana? Ke dada. Boleh posisinya begini atau begini. Allahu ta'ala alam bisawab. Ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sudah lupa. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Nabi Musa berkata pada ayat yang ke-62. Kemudian ketika mereka telah melewati tempat itu, tempat apa yang sudah terlewat? Majma'al Bahrain. Nabi Musa berkata kepada pemudanya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita. Bu, Nabi Musa itu nabi yang sangat kuat. Sekali tonjok, langsung apa? Mati pemudanya. Nonjok sekali langsung apa? Kemudian ketika memberikan air minum kepada dua pemudi, kepada kambingnya, pripun Bu? Yang itu tutupnya kuat diangkat hanya 10 orang, sama Nabi Musa diapakan? Berarti Nabi Musa sangat apa? Sekarang. Tadi sudah istirahat, sekarang istirahat lagi. Ya kan? Nabi Musa tadi orang yang apa? Kudu nenek kuat niku yang istirahat tidak sesering ini. Ini menunjukkan bahwa perjalanan yang ditempuh Nabi Musa dengan Nabi Yusa jaraknya sangat apa? Sangat jauh. Sampai orang yang nonjok, orang sekali bek langsung jalan saja merasa apa Bu? Capek. Dan ada hikmahnya di istirahat yang kedua ini. Kalau Nabi Musa tidak dirasa capekkan oleh Allah, Nabi Musa akan apa? Maka Majma'al Bahrain ini akan semakin apa? Kelewatan. Maka Allah buat Nabi Musa capek lagi. Maka istirahat. Minta mana bekal kita? Nah, ketika dimintai bekal, pemuda itu berkata, Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkur. Ya Allah, Nabi Musa, maaf. Ingat nggak ketika tadi kita berhenti di tempat pemberhentian pertama itu? Masya Allah, saya lupa. Ternyata disitulah ikannya. Apa Bu? Lepas. Ya Allah, sungguh setan telah membuat aku lupa. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ibu sering dengar kata ajib? Ajib itu artinya apa? Sampai Indonesia jadi ajaib. Kenapa Bu? Bahasa Arabnya apa? Ajaba, ajib. Jadi apa? Bukti bahwa Nusantara telah tersentuh Islam dari dulu. Ajib itu bahasa Arab. Ajib, ajib. Sampai Wonosobo jadi apa? Yakin ajaib. Nah, ya kan Bu? Ajib. Dan Yusa berkata kepada Nabi Musa, tadi ikannya lepasnya itu caranya unik loh. Seperti tadi yang saya sampaikan. Masya Allah Bu. Sekarang Ibu kalau jadi Nabi Musa pripun responnya? Nah, yang ngaji di An-Nisa, yang ngaji di Fikih kemarin langsung tahu. Kira-kira Ibu kalau jadi Nabi Musa pripun? Wis mlaku pol atoe, wis dipeseni engko nek unjare ocol ken nang kono tempate lho akak kebablasan wae ngasih nopo? Nanti sayah malih. Ibu kalau jadi Nabi Musa bilang apa? Pripun Bu? Masya Allah. Nek ibu pripun nek sing dipeseni kados niku. Nah, apa tadi? Deke banget ten ya. Kema kebablasane pada wae mangkat karo mulai. Wana GPS. Gue tahu apa lungus peng bola balik kasih. Masya Nabi Musa enggak berkata apa-apa. Masya Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika temannya lupa matur kepada rajanya, ternyata kemudian temannya datang lagi, Yusuf tolong terjemahkan mimpi. Nabi Yusuf bilang apa Bu? Ya Allah deke tegelan ya, gara-gara deke kualen nyong ke di penjara maning, deke siki unyuk takkan nyong mimpi, laka kepenak teman. Nabi Yusuf tidak berkata tak di rasane wis aleng mambu setitik tebete enak diinget malah
Kalau belajar dari peristiwa ini, responlah segala sesuatu itu dengan kesabaran. Is gosong ya bagaimana? Dados ngenjang nek onten-onten kali garwane pripun, Bu? Ya wis garim balik yo Pak, wong kebablasan yang gari. Ya bagaimana ini kebablasan, Bu? Kalau kosong ya sudah bagaimana yang tutur rezeki bukan rezekinya, Bu. Allah itu masalah kemarin saya ceritakan dari Jumat ya. Rezeki itu kalau sudah jatahnya kita ya Allah didatengin tuh, Bu. Kenapa yang beli oleh orang Wonosobo itu orang Purwokerto, orang luar Jawa, orang itu kalau udah jatah rezekinya didatangkan tuh pembeli, Bu. Tapi kalau bukan jatahnya, snack habis ngaji karena hujan tak taruh di cok Honda, Bu. Turun aja. Begitu minta Mas, Bunda tolong ambilkan mantel di cok motor, dibuka peruh roti pada walah. Rasanya apa, Bu? Ya Allah, yang memberi hadiah sudah seperti apa niatnya, pengen dapat pahala seperti apa, kelawan, karena apa? Bukan jatah kita, itu jatahnya apa cacing-cacing dan lalat-lalat yang ada di tukang sampah. Maka belajarlah dari respon Nabi Musa kepada Yusha bin Nun. Kalau ada apa-apa responnya pripun, Bu? Nah, termasuk pilpres ini hati-hati, Bu. Nah, tuh sudah di alun-alun mobilnya, Bu. Usaha apa? Mengikuti. Tapi saya tidak mau terkotori pikirannya dengan berita negatif. Saya mengurangi konten-konten negatif, nggak saya simak. Tidak semua video yang ada di grup saya buka, nggak. Saya pilih-pilih mau buka grup. Jangan mau termakan konten negatif. Yang rugi siapa? Kita. Entek tenagane, Bu. Nah, maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, ketika mereka balik, apa kata Allah? Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mereka berdua mendapati ada seorang 'abdan min ibadina. Namanya Nabi siapa? Paling populer di Indonesia Nabi Khidir. Tapi kalau ustadz-ustadz itu sering menyebut dengan kalimat Khadir. Jadi bahasa Arabnya hijau itu akhbar. Kenapa Nabi ini disebut dengan Nabi Khadir? Karena Nabi Khadir itu dikatakan kalau ada tempat yang tandus atau tempat yang berwarna putih, begitu kalau beliau duduk tempatnya jadi apa? Jadi jauh. Maka beliau disebut dengan Nabi Khadir, atau lebih masyhur di kalangan kita dengan Nabi Khidir. Apa yang dimiliki Nabi Khidir? Abdan min ibadina, satu, atainahu rahmah, punya apa dari Allah? Rahmat. Yang kedua, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan aku beri dia ilmu yang langsung ngajarin siapa? Ibu lihat kalimat min ladunna, napa Bu? Mun nate krungu ilmu laduni, nah niki teng mriki. Sing jarene wong boten atus, rambute gondrong, ora tau atus, jegang teng dhuwur kursi, ora nggo klambi karo napa? Dan Bu, prakteknya ya sarum banget. Tapi yang antri mau salaman berapa? Karena menurut mereka dia punya ilmu. Kemarin di hari Jumat saya sampaikan kan, maka banyak orang mengatakan orang itu kalau sudah sampai hakikat nggak butuh syariat. Sampai ada yang mengatakan itu kalau menzinai perempuan itu sebenarnya nggak menzinai, karena dia udah sampai hakikat. Jadi walaupun badannya menzinai, hakikatnya dia sedang tidak menzinai. Kemarin hari Jumat kami sampaikan, kalau orang sudah sampai makrifat, sampai hakikat, sampai makrifat, sampai yang tinggi-tinggi, minum khamr katanya rasanya susu. Jadi itu tuh dia tuh nggak minum khamr, itu hanya ininya saja, dohirnya aja khamr, tapi di lidahnya itu rasanya susu. Masya Allah. Maka hari ini banyak orang percaya nih kok kayak mboten Jumatan, mboten napa-napa. Nih kok ketoke kayak pasar jalan-jalan, padahal aslinya niku sek Jumatan teng pundi. Napa ibu niki ilmu laduni, Bang? Ketoke lenggah teng mriki ternyata jebule gek dok teng Mekah niku.
Hati-hati kok. Syaitan itu mau menyesatkan kita. Ya Allah, kalau orang nggak butuh syariat, lalu untuk apa Nabi Muhammad mengatur perempuan pakai jilbab? Jangan-jangan nanti kita berkata, saya tuh nggak pakai jilbab, ini hanya letterlocknya aja. Ustaz Zaifah nggak bisa lihat saya. Saya sebenarnya memakai. Saya kalau ketemu orang kayak gini kayaknya gimana, Bu? Beberapa waktu yang lalu teman saya posting, ada 2 orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Itu nyata wudhu di depan tembok. Gak ada air. Laki-laki itu gini. Apa komentar? Jangan nilai orang dari luarnya. Karena bisa jadi dia sudah sampai kepada derajat hakikat makrifat. Kita nggak lihat airnya, Bu. Tapi dia bisa lihat air. Hati-hati ini kawin ini, Bu. Maka sekarang Pak, orang jalan kaki pakai ketu bawa langsung dianggap nopo? Wah ya Rabbana. Yang mengajarkan Nabi Khidir siapa? Bahkan sekarang ada yang mengatakan, ada yang berpendapat Nabi Khidir itu belum meninggal. Maka ada orang diajarkan zikir-zikir tertentu supaya ketika haji bertemu dengan Nabi Khidir. Pernah dengar? Nabi Muhammad jelas rambutnya, mukanya, kulitnya, matanya. Kalau Nabi Khidir kayak apa? Tadi malam saya mimpi ketemu Nabi Khidir. Kayak apa Nabi Khidir? Rambutnya ya apa? Kulitnya ya apa? Masya Allah, ibu hati-hati. Setan itu akan menyesatkan umatnya Muhammad dengan berbagai cara. Maka tidak ada yang tahu hal gaib kecuali Nabi dan yang mengajarkan siapa? Masya Allah. Kecuali orang-orang yang dipilih Allah. Ibunya Nabi Musa bukan Nabi, tapi diberi wahyu untuk menyusui apa? Hati-hati, dan itu tren sekarang. Masya Allah. Nyalek men dadi lu ngomong di? Wayo kono men. Hati-hati, Masya. Asar jam berapa? Kita lanjutkan ikhlas ya Bu. Akhirnya bertemulah dengan hamba Allah yang bernama Nabi siapa? Nah, maka bertemunya 3 Nabi sebenarnya judulnya itu. Nabi siapa? Musa, Yusa, Nabi Khidir. Kita lanjutkan ayatnya. Nah. Qala lahu Musa, bertemu dengan Nabi Khidir, saling sapa. Apakah engkau Nabi Khidir? Iya. Kamu siapa? Musa. Kata Nabi Khidir, apakah kamu Musanya Bani Israel? Iya, aku Musanya Bani Israel. Nabi Musa masyhur. Karena Bani Israel itu sangat masyhur. Lalu berkata, qala lahu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bahasa Wonosobone Nabi Khidir, pareng mboten kula nderek panjenengan badhe nderek sinau. Maka kalau di pesantren-pesantren salaf itu ada yang nggak mau ngaji kayak gini Bu, kalau belum minta izin sama Ustaz Zaifah Bu. Jadi kalau belum pernah datang ke Mahfazah mau ngaji itu, kalau mau ngaji harus apa? Itu di pesantren-pesantren masih dilaksanakan. Nah, tore kita izini Bu. Wong sing gaib mboten keton live streaming mawon diizinkan nggak Bu? Aja meneh sing teko tekan. Enggak, ini supaya kita tahu adab. Jadi kita tuh enggak apa sih nang pesantren kae nek arep ngaji ka kudu itu minta izin kepada guru Bu. Nabi Musa berkata, wahai Nabi Khidir, boleh enggak? Kalau saya belajar, Allah mengajarkan saya ilmu yang tidak diajarkan pada Anda. Anda diajarkan ilmu oleh Allah yang tidak diajarkan kepada, maka izinkanlah saya belajar ilmu yang Allah tidak ajarkan kepada saya. Belajar kepada siapa? Masya Allah. Lihat adabnya Nabi Musa Bu. Masya Allah. Nabi loh ini Bu. Dan beliau ulul azmi. Mana yang lebih mulia, Nabi Khidir atau Nabi Musa? Tetapi untuk ilmu kepada siapapun Nabi Musa mengatakan, qal hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kemudian dijawab, qal, kata Nabi Khidir, innaka lam tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir, enggak usahlah, kamu paling tidak sabar. Ini yang dikatakan Nabi Khidir itu punya ilmu laduni. Tahu dari mana kalau Nabi Musa nggak sabar? Dari siapa? Dari Allah kalau kita percaya.
Tapi orang-orang itu kalau dukun itu tahu masa depan, oh jenengan ke lawange madhep ngene, berarti usahane jenengan ke gak semene-semene. Itu dianggap orang itu punya ilmu. Siapa yang ngajarin dia? Setan. Dari mana Nabi Khidir tahu kalau Nabi Musa nggak sabar? Dari Allah. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubara. Ayat ke-68. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Dijawab sama Nabi Musa. Saking pinginnya mau belajar. Coba ibu ngaji sini bilang, Ustazah badan derek ngaji. Terus saya jawab, hah? Ngaji? Dikira jangan tayang, balik baik karena paling dikiramu dengan, ibu masih mau datang enggak? Wah dendam kesumat sama Ustazah Eva. Kalau perlu Ustazah Eva didatangkan apa? Ibu. Ini kan gitu sama Nabi Khidir. Kamu gak akan sabar, gak usah belajar sama saya. Kalau saya beli bu, digitukan nama pirang-pirang ustadz liyane. Mana bu? Paling harap ngaji be ora oleh. Pirang-pirang ustadz itu kan saya. Duduk di bawah, duduk di bawah. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ini sayang, ini. Qala satajiduni insya'allahu sabira wala a'silaka amra. Insyaallah panjenengan badhe nemoni kula dadi wong sing lan kula mboten ajeng maksiatin jenengan. Coba ibu, pun kon bali dikira jangan sabar. Egen tetap karena mau belajar ilmu. Iya. Ambil di tasnya bunda. Bayangkan ibu, kalau kita jenengan bisa ngaji, paling jenengan orang mudengan, langsung apa ibu? Ya motong, anak ustad burang-burang kayak ustadzah nang mono sopokor, kan langsung kayak nih bu, jur siaran teng riko. Nabi Musa tidak bu, ini pensilnya sayang. Sabar, masya Allah. Kemudian, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' hatta ukhtita laka minhu dzikra. Yuk kita bikin perjanjian. Kalau kamu benar-benar mau ikut saya, kalau saya melakukan sesuatu jangan tanya sampai saya memberitahukan apa yang aku lakukan. Bikin perjanjian. Ini juga di kalangan pesantren salaf itu masih dilakukan. Ada perjanjian tuh antara guru dengan pun nate perso bocah santri mboten nang salmaem sing warna-warni kan puasa moteh. Puasa moteh niku pripun? Maem nasi tutul garam nek lawak endok ya putih tok. Nek daging berarti yang putih napa? Gaji tok. Pokoknya putih. Ada lagi yang tidak boleh makan gandum. Saya pernah, ini putranya di bawah ini nih, enggak us, anak saya itu enggak boleh makan gandum. Itu disyarati sama kiainya. Ini kan tadi ada syarat. Nek arep mulang karo, nek arep ngaji karo nyong, ngesuk nek nyong ngapa-ngapa usaha itu syarat. Maka sebagian kiai itu memberikan syarat kepada santrinya untuk ngerawat, puasa Daud 2 tahun, puasa moteh, nggak boleh makan gandum, nggak boleh makan nasi, bolehnya makan leye. Kita kalau nggak tahu belajar ini, kita pasti pondok aliran apa ya? Kayak santrinya siji kon puasa moteh, siji kon itu adalah syarat dari guru kepada siapa? Dan itu boleh dalam Islam. Karena anak diajarkan prihatin. Kalau sudah prihatin, hormat pada gurunya, tunduk sama gurunya, hatinya bersih, ilmunya Allah jadi apa? Berkah. Oke. Sekarang berdua. Ibu, di sini ada pertanyaan. Apakah Yusa bin Nun ikut dalam perjalanan mencari ilmu? Lihat kalimat fantalaqo. Alif itu menunjukkan 2 orang. Kalau secara tulisan Al-Quran berarti yang berangkat itu hanya 2 orang. Nabi Musa dan Nabi. Kenapa? Kemana Nabi Yusa? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka Nabi Khidir mulai perjalanan ilmunya. Fantalaqa. Mereka berdua berangkat. Hatta idza rakiba fis safinati kharaka. Sampai di pinggir laut, para pelaut itu tahu kalau itu Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir diizinkan naik dan tidak dimintai bayaran.
Karena tahu yang naik adalah seorang nabi, tapi sudah digratiske. Kira-kira kalau mereka tahu seorang nabi dikon lenggah teng wingking, napa kon ngadeg, napa kon lenggah teng ngarep dhewe, Bu? Nabi Khidir melubangi kapalnya. Dalam riwayat mengatakan membuka salah satu papannya sehingga airnya apa? Masya Allah. Lalu tadi syaratnya sama Nabi Musa suruh nggak boleh apa? Nggak boleh nanya kan? Lihat Nabi Musa langsung qala akharaqta litughriqa alla laqad ji'ta syai'an imra. Wes ditumpangi gratis, wes ndai kursi nang ngarep kok malah nglubangi. Cara wong wanasaba tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri. Perjanjiannya sama Nabi Musa diapakan? Diapa? Dilang. Tadi kan janjinya jangan tanya apapun yang aku lakukan sampai aku kasih tahu kenapa aku melakukan itu. Karena Nabi Khidir punya pengetahuan yang Nabi Musa tidak apa? Siapa yang memerintahkan Nabi Musa untuk Nabi Khidir untuk melubangi kapal? Allah. Nabi Musa nggak tahu. Nabi Musa melanggar perjanjian. Lihat. Qala berkata Khidir, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang omong sih, dikiki ora bakalan sabar milu unjang. Bener nggak ucapan Nabi Khidir yang pertama? Nabi Musa nggak bisa apa? Nggak bisa sabar. Kemudian Nabi Musa, astagfirullahaladzim, nggih guru ngapunten. Qala la tu'akhirni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nyun ngapunten lah, ampun dipenggalih ngeten pasawana sapane, Bu. Makanya di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Sama kalimatnya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Baiklah, tak ngapura dike. Mereka berangkat lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu. Kemudian Nabi Khidir berjumpa dengan pemuda. Pemuda ini dipreteli sirahnya, Bu. Sana Nabi Khidir, Bu. Sampai apa? Mati. Nabi Musa komentar lagi. Qal aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nuqra. Ya Allah, Nabi mau wis ngelubangi sikit bocah orang ngapa-ngapa, agi orang ngapa-ngapa, silai langsung dia apa, Bu? Dipreteli, dibunuh, Bu. Apa kata Nabi Khidir lagi? Lihat kalimat, Ibu Aman. Tadi Nabi Khidir berkata, qala alam akul innaka. Ibu amati kalimat ayat ke 72 awal. Nggih? Qala alam akul. Sekarang lihat di ayat ini. Qala alam akul laka innaka. Ada tambahannya apa? Ada kalimat tambahan apa? Ada kalimat tambahan apa? Laka. Kalau di ayat sebelumnya, qala alam akul innaka. Kalau di ayat ini, qala alam akul. Penegasan. Seolah-olah Nabi Musa gini. Yang pertama Nabi Musa bilang gini, kau kan kontak ngendikani, nek kula tereng memberitahu jangan hanya. Yang kedua gini, mau bukan istak omong ngili. Nadanya gimana, Bu? Beda, gemes, Ibu. Bukankah aku sudah ngatak? Tadi udah tak ingetin loh. Kamu nggak akan bisa sabar dengan saya. Kemudian qal dijawab lagi sama Nabi Musa, in sa'altuka an syai'. Kalau aku bertanya tentang sesuatu, ba'da fala tusahibni. Oke, kalau habis ini saya ngelanggar lagi, saya nggak belajar lagi deh. Qad balaghta min ladunni 'udhra. Nabi Musa kemudian berjanji, yakin lebar niki kula mboten ajeng takon malih. Fantalaqa. Kalimat fantalaqa diulang berapa kali?
3 kali. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatis tat'ama ahla fa'abau. Nabi Musa, Nabi Khidir masuk kampung, itu Nabi loh Bu. 2 orang itu apa? Nabi Musa minta dijamu. Padahal kita itu kalau ya Allah umpama saya ngaji ke Ngepoh, saya ngaji ngampir ke wong pira Bu? Sini sego jagung, suwana sego leye, suwana sego putih, sing larang karepe kabeh kon mampir. Nek orang mampir jare gelo Bu. Ini Nabi Musa Nabi masuk ke satu kampung minta makanan fa'abau, mereka semuanya menolak. Kira-kira mereka bejatnya kayak apa Bu? Nolak. Dan yang minta siapa? Nabi, dua-duanya Nabi. Tapi mereka menolak. Gak mau ngasih tempat singgah, walateng telitikan damperakan kan ngonjok teh, walakon ngiyup, mereka menolak. Tidak mau menolong 2 orang ini. Kira-kira mereka kaum seperti apa kelakuannya Bu? Masya Allah. Lihat. Kemudian fawajada fiha jidara. Tiba-tiba mereka berdua melihat ada tembok. Yuridu ayyang qasba fa'aqamah. Tembok itu hampir apa? Roboh. Sama Nabi Khidir diapakan temboknya Bu? Dibangun. Coba Bu. Sudah mau minta makan nggak dikasih, mau nunut ngiyup, malah ana tembok arep roboh maring Nabi Khidir. Li cara kula geleman temen. Wong jaluk wedang beranei, gelem-geleme kanu. Lalu Nabi Musa berkata, qala law syi'ta lattakhadat alaihi ajra. Jenengan nek arep kaya ngono kan jaluk upah minimal lah, aja gratis. Itu Bu. Sudah kata Nabi Khidir, habis kesabaran Nabi Khidir Bu. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sudah, inilah waktu perpisahan kita. Sudah berapa kali? Masya Allah. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sekarang tak kasih tahu ya. Sesuatu yang kamu nggak bisa sabar sama aku Bu. Kata Rasulullah SAW, seandainya Nabi Khidir itu sabar, akan ada cerita-cerita lagi Bu. Ketemu apa lagi, ketemu apa lagi, ketemu apa lagi, ketemu apa lagi. Pada kisah yang ketiga ini Nabi Khidir berkata, khalas, ini tempat kita berpisah. Kalau enggak ini akan ketemu lagi, apa lagi begitu Bu. Masya Allah. Ini Nabi Khidir. Kemudian dijelaskan, ammas safinatu fakanat limasakin. Kapal yang tadi aku lubangi itu punya orang miskin. Orang miskin kok punya kapal Bu? Ayo. Ibu orang di kapal. Ini disebutkan orang miskin. Bu, ini adalah kabar buat umatnya Muhammad. Bahwa ada orang yang sudah bekerja, tetapi tetap miskin. Maka hargailah orang yang bekerja tetap miskin daripada orang yang tidak mau bekerja. Maka kalau di lampu merah ada yang dodolan kanebo, dengan yang maaf begini yang diutamakan yang mana? Yang kita enggak, karena yang itu cuma 1.000, kalau kanebo harus 10.000. Ini tuh orang miskin tapi punya apa? Kapal. Kepikiran enggak kita ketika baca Quran? Loh, cari miskin kan duit? Karena memang banyak saudara-saudara kita sudah bekerja siang malam jungkir wale, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ngapusi. Ngapusi Ibu? Beronton kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi tetap tidak cukup. Itulah orang yang boleh kita bantu. Makanya zakat di dalam Islam salah satunya untuk fakir dan miskin. Miskin itu punya pekerjaan tapi tidak cukup. Sudah bekerja Bu. Masya Allah. Sudah bekerja. Nah, apa kemudian? Ya'maluna fil bahri. Si miskin itu bekerja sebagai nelayan. Tuh, nelayan ada, pertanian ada, teknologi kapal ada semua Bu. Arsitektur ada, Fir'aun, Haman, ini nelayan. Nanti ada tukang tani, ada apa? Sing tumpang sari.
Carane nandur terong ning pinggire dalain apa? Lombok, oncang, itu namanya apa? Nanti ada di surah Al-Kahfi, Bu. Ada di dalam Al-Quran. Maka apa, Bu? Ya'maluna fil bari fa'aradtu an a'iba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghadba. Bahwa di perkampungan ini ada bajak laut, begitulah gampangnya. Sing tukang jaluki kapal, tak lubangi. Men ketika bajak laut kue weruh lubang kue, lah kapal bodol usah mang jokot wong gater ukur kapal bodol, maka bajak laut nggak tertarik, Bu. Tapi kalau kapal itu tidak dilubangi, bajak laut bilang, wah cocok ini, Bu. Nah, inilah kaidah di dalam Islam. Saya nggak mau kampanye, saya mau menyampaikan kaidah. Direbut sama dilubangi bahayanya lebih besar mana? Lebih besar mana bagi orang miskin ini efeknya? Kalau dilubangi hanya apa? Orang miskinnya itu nanti berjuangnya hanya apa? Nambal, tapi dia tetap masih bekerja dan dia bisa memberi makan keluarganya. Tapi kalau direbut orang miskin ini bisa apa? Sekarang saya tanya, dua-duanya enak enggak? Direbut enggak enak, dilubangi. Sekarang kalau ada pilihan dua-duanya enggak enak, pilih yang enggak enaknya sedikit. Maka sekarang ada 3 presiden. Mulai Ustazah Eva. Ini koran sayangnya. Silakan dilaporkan, Bu. Sekarang masih bebas. Semuanya enggak ada yang sempurna. Kata Quran dalam kaidah usuliyah, kalau ada 2 bahaya, 3 bahaya, pilih yang bahayanya paling sedikit. Saya kasih tahu. Pernah terjadi pemilu di Amerika ketika Joe Biden sama siapa? Seorang laki-laki muslim bertanya kepada Syekh di Saudi Arabia, siapa yang harus kami pilih? Emang presidennya ada yang Islam? Gak ada. Tapi apa kata Syekh itu? Pilih di antara 2 calon itu yang tidak memerangi Islam. Dia nggak Islam, tapi dia tidak memerangi. Maka kalau ada 2 bahaya, pilih yang bahayanya lebih. Saya rendahkan lagi. Ke Dieng itu ada jalur lewat Sikarim, ada lewat Kejajar. Bahaya lewat mana? Berarti ibu kalau ke Dieng kok milih lewat Sikarim itu tidak menggunakan kaidah ini. Do you understand what I mean? Yes. Sudah. Itu kaidah. Wa ammal ghulam, sedangkan laki-laki yang kepalanya aku apakan tadi? Protoli. Fakana abawahu mu'minaini. Bapaknya itu orang soleh. Kata Allah, laki-laki ini besok tumbuh jadi orang yang belejut. Makanya saya apa? Masya Allah, Bu. Jadi ada anak berpengaruh kepada orang tuanya, ada orang tua berpengaruh kepada. Kita pernah dengar hadis, manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya yang membuat dia. Sekarang ada orang tua yang makan barang haram, nyolong, korupsi karena tuntutan dari anaknya. Waduh, kok mirip? Waduh, enggak. Benar, Bu? Ada orang tua yang kelakuannya terpengaruh karena anaknya berbuat buruk, orang tuanya ikut berbuat buruk. Ini surah Al-Kahfi. Maka dibunuh oleh Nabi Khidir karena Nabi Khidir dikasih tahu, nih pemuda besok tumbuhnya nggak bagus nih, daripada bapaknya dirugikan, biar bapaknya mendapat anak ganti yang lebih solih. Maka bukan hanya orang tua yang mempengaruhi anak, anak pun bisa mempengaruhi orang tua. Contoh, anak kita nggak mau kalau sandalnya nggak naik, jilbabnya tidak keluaran, tasnya tidak bermerek apa, akhirnya anaknya nuntut orang tua terus priwe caranya, maka orang tuanya berbuat segala macam cara untuk menghalalkan segala cara. Kok nyambung meneh yo? Nyambung. Ini contoh. Bu, ini surat Al-Kahfi, saudara nggak guyan ini. Saya kampanye nggak kampanye. Ini Quran. Saya mengatakan kisah di dalam Al-Quran. Yang terakhir. Fa'aradna ayyubaddilahuma rabbuhuma khairan minhu. Maka Tuhanmu ingin mengganti tuh. Yang anak tadi mau diganti anak yang lebih baik. Yang kapalnya tadi bahayanya lebih apa? Lebih sedikit. Ibu ingat kisah ini enggak? Ketika Rasulullah didatangi oleh orang Badui. Kemudian kencing. Kemudian oleh sahabat diapakan? Oh, ditarik toh?
sama Umar. Umar emosi sembarangan. Masa anak wong arep mong mafazah kok mong anak utur ngene, Bu. Ibu aja yang lihat gimana, Bu? Sama sahabat mau digeret. Apa kata Rasulullah? Sekarang Ibu, sekarang kita lihat berada di sini nih. Kalau dia kencing di situ yang najis mana? Tapi kalau tadi sahabat ngeret, apalagi nggeretnya sambil emosi, apalagi yang ngeret Umar nih, Bu. Wah, mesti pol banter ya, Bu. Idan digeret kang ngono langsung tekan kana. Najisnya kemana aja? Lagi-lagi kalau ada dua bahaya, yang satu lebih ringan, pilih yang mana? Maka kata Rasulullah, ben wis tutukna nang kono bae. Maka kemudian Rasulullah menyuruh sahabat mengambil ember berisi air, kemudian diapakan? Disiram. Itu kalau ada dua bahaya, satu lebih ringan, ikut yang itu. Saya nggak mengatakan nggak ada presiden yang baik, nggak ada. Semuanya punya keburukan, semuanya punya kebaikan. Kalau ada yang buruk, pilih yang keburukannya paling ringan. Do you understand? Yes. Terakhir. Wa ammal jidar. Sedangkan tembok yang saya nggak, padahal wong blecut. Ya Allah, paling jaluk kowe kang bera benai, gelem-geleme ngerti kenal apa? Wa ammal jidar. Sedangkan tembok itu fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma. Sekarang anak yatimnya berapa? Ibu bayangkan kondisi anak yatim ini hidup di lingkungan masyarakat yang kayak gitu kayak apa? Ibu bayangkan coba. Anak yatim hidup sekarang banyak villa yatim, rumah singgah yatim. Bayangkan, ada dua anak yatim hidup di lingkungan yang Nabi minta makan aja nggak dikasih, apalagi anak yatim minta makan. Nggak dikasih, Bu. Oh, kameranya jorok Amira. Oh iya, oke. Kameranya ganti Amira, tapi suaranya pun. Kayak apa nasibnya anak yatim itu, Bu? Kayak nggak kopen mesti, Bu. Tapi lihat, ternyata di bawah tembok itu ada harta karun. Wa kana abuhuma sholiha. Bapaknya anak yatim ini adalah orang tua yang segerap ngaji, tindak teng mafazah, tindak teng ngaji pundi. Maka apa, Bu? Fa arada rabbuka ayyablugha asyaddahuma fayastakhrija kanzuha rahmatan min rabbik. Maka Allah ingin harta karun yang bawah tembok ini sampai kepada tangan anak yatim itu. Apa? Wa ma fa'altuhu an amri. Tidaklah aku melakukan semua itu kecuali dari siapa? Allah. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah seluruh arti takwil segala sesuatu yang kamu nggak bisa sabar dengan siapa. Sekarang tentang anak. Tadi Ibu bisa bayangkan anak yatim itu kondisinya seperti apa? Tapi kok bisa dijaga? Non sewu sing dalemnya paling maer di sini dibangun siapa? Tukang limo kan? Wana Ibu nek sesugi-sugi bukan tukangnya ngetok nakang Bu Ibu. Terus arsitek yang paling terkenal. Ini enggak kemen-kemen, Bu. Anak yatim ini arsiteknya dan tukangnya itu 4 tangan Nabi sekaligus. Masya Allah. Yang bangun rumahnya siapa, Bu? Nabi Muhammad, Bu. Nabi-nabi. Ini anak yatim bukan siapa-siapa. Rumahnya dibangun dengan 4 tangan siapa, Bu? Bayangkan. Itulah kasih sayang dari Allah kepada anak-anak yang orang tuanya solih. Dan tahukah kita, kata ulama tafsir, ini bukan bapaknya. Bukan bapaknya langsung. Saya punya Mbah Mut, bukan. Tapi kakeknya yang ke-7. Maka di Indonesia ada istilah, nah, apa Bu? Wadah, nek wae ke macan balung gede, sogeh, petong. Wah, nek kayak buandane dipangan ora bakal entek kasih petong. Sebenarnya kalimat 7 turunan itu mungkin dikatakan pada ulama tentang ini, Bu. Tapi nggak sampai pesannya ke kita. Kita taunya kur 7 turunan bandane dipangan ora. Maksudnya 7 turun. Ibu bayangkan, yang berbuat baik ibu, simbah, buyut, canggah, udek-udek wareng, udak-udak sewur, kebar udak-udak sewur napa? Ulangi lagi ya. Bapak, Ibu, simbah, buyut, canggah, wareng, udak-udak sewur. Terakhir apa, Bu? Udak-udak blumbang ya kenal. Berarti itu yang berbuat baik generasi keberapa?
dijaga sampai cucunya. Jangan khawatir. Kalau ibu ngimani ayat ini, hari ini kita duduk, yang akan dijaga adalah anak turun kita sampai berapa turunan? Masya Allah. Itu bu. Kita duduknya ini bukan golek pahala nggo dewek, tapi kita mau menjaga anak-anak kita. Saat tubuh kita sudah ditenggelamkan di bawah tanah, kita memeluk anak-anak kita dengan doa ini. Dia tinggal di negara yang sangat pelit orangnya, dimintai makan aja nggak boleh, tapi anak dua yatim ini hartanya selamat. Kira-kira tinggal di negara kayak gitu ada nggak harta karun nggak selamat? Kan pun duduk-duduk tembok ibu. Tapi kenapa masih utuh? Karena orang tuanya apa? Nggak ada ruginya jadi ibu yang sregep ngaji bu. Insya Allah besok anak kita dijaga oleh Allah. Terakhir, slide terakhir. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau menjumpai pertolongan Allah ada di. Saya tak cerita diri saya sendiri. Saya nggak pernah kober ngajarin anak ngaji ya teh. Lunga baik itu adik sepupu saya bu. Masya Allah, namanya Kaisara itu bu, didatengin Allah guru di Askia namanya Miss Lasmi. Kalau ngajar tahfidz itu walah. Dengan sendirinya ngapal bagi saya ya Allah. Mulang metu mulang ngaji mboten ajeng nonton dangdut. Masaha ditinggal metu mulang ngaji anake tenggriya ora topeni Gusti. Mesti topen. Itu yang Masya Allah, yang saya rasa. Dan saya tidak mau menganggap itu kebetulan. Bagi saya itu pertolongan Allah. Kula mboten tahu mulangi bocah niki maca, Bu. Alhamdulillah sekolah teng TK mpun saged maca, mboten diulangi batik, mboten ulangi ibune, angger teng pundi ibune wis teng maca ngeten. Saya bilang, ya Allah, ora nek biyongane metu ngaji putrane teng dalem disia-sia Gusti Allah. Neng nek biyongane nonton dangdut, wah, duka tenggriya putrane kapan dikapakna maring Gusti Allah. Itulah Ashabul Kahfi. Banyak pesan, banyak yang tersirat, tidak perlu saya surat-surati. Ingatlah kalau ada bahaya yang lebih ringan, pilihlah bahaya yang lebih. Maka besok tanggal 14 Februari minta sama Allah salat istikharah. Tangan kita diberi petunjuk oleh Allah. Tadi kan pertama kita minta hidayah. Tangan kita diberi hidayah. Yang dicoblos adalah pemimpin yang paling sedikit mudaratnya. Saya nggak bilang pemimpin yang paling baik. Pemimpin yang paling sedikit mudaratnya. Demikian astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang amanah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat nggih, itulah pertemuan tiga nabi. Nabi siapa aja? Idin. Tempat pertemuannya namanya apa? Majma'al Bahrain. Masya Allah. Maka tadi ada dua kasus anak. Yang satu bapaknya beriman, yang kedua juga bapaknya beriman. Tapi yang pertama supaya orang tuanya tidak terpengaruh anaknya. Kalau yang kedua anaknya dapat pengaruh dari bapaknya. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.